Ya baik, pada sore ini kami menyampaikan duplik ya terhadap pihak saat sebelumnya. Pada intinya adalah penegasan bahwa perbuatan atau dakwaan JPU terhadap Supriyanto atas pasal 26 ayat 1 itu tidak terbukti. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa ijazahnya sudah ada di bulan Juni, tapi jaksa duplik. Dengan ini kami mengajukan duplik dengan judul kebenaran tidak akan pernah runtuh oleh perintah goib dan rekayasa. Hal utama yang penuh dasar dan alasan menyerang Supriyanto yang sama persis dengan alasan yang dipakai untuk menangkap dan membiarkan seekor dan kata, yaitu hanya melihat cerita yang disampaikan oleh saksi tunggal yang bernama Ana Indah Silvana. Seekor dan kata alasannya dipakai adalah saat sebelum meninggal menceritakan bahwa pemilik warung bahasa menyisikan nama seekor pada saksi yang bawanya ke rumah sakit. Sementara untuk Supriyanto, penyidik menggunakan cerita Ana Indah Silvana yang mengaku disuruh oleh Supriyanto bin Sugimin untuk masukkan nilai mata pelajaran agama dan PKN ke dalam jasa sama Adelia Monik Kirana yang benar. Yang tersebut ijazah SD asrama Adelia Monik Kirana yang benar sudah ada nilainya, termasuk mata pelajaran agama dan PKN, dan sudah ditantangani oleh kepala sekolah SD Karitas Rinul Hadiati pada bulan Juni 2016. Cerita anak Indah Silvana yang mengaku disuruh oleh Supriyanto bin Sugimin untuk masukkan nilai mata pelajaran agama dan PPKN ke dalam jasa atas nama Adelia Monik Kirana yang benar itu terjadi pada bulan Oktober 2016. Kemudian ijazah di bulan Oktober 2016 itu ijazah atas nama siapa? Logika paling sederhana, apakah mungkin ijazah yang sudah ada nilainya pada bulan Juni 2016 ditandatangani kepala sekolah pada bulan Juni 2016 dan terdaftar di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Yogyakarta pada bulan Juni 2016 dapat berubah pada bulan Oktober 2016. Satu, saya baca yang tebal saja. Terdakwa dikenakan pasal 266 ayat 1 KUHP, yaitu terdakwa menyuruh kepada Ana Indah Silvana untuk masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik dan berijazah pada Oktober 2016. Kampanye ijazah tersebut sudah dikeluarkan SD Karitas dengan nilainya tertanggal 8 Juni 2016. Sedangkan keterangan Rinul Hadiati kepala sekolah pada persidangan tanggal 6 September 2021 dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah dan alias tidak pernah ada. Bahwa jaksa penuntut umum dan repliknya tidak membantah jika ijazah dengan nilainya sudah ada di bulan Juni 2016. Ijazah sudah ditangani kepala sekolah SD Karitas Rinul Hadiati pada Juni 2016 dan terdaftar di Dinas Pendidikan Yogyakarta pada 2016. 10. Bahwa jaksa penuntut umum dan repliknya tidak membantah jika ijazah dengan nilainya sudah ada di bulan Juni 2016. Sudah ditangani kepala sekolah SD Karitas Rinul Hadiati pada Juni 2016 dan terdaftar di Dinas Pendidikan Yogyakarta pada Juni 2016. Nomor 11, bahwa dengan demikian dakwaan dan tuntutan tidak jika Supriyanto bin Sugimin dikenakan pasal 266 ayat 1 KUHP adalah tidak terbukti. Halaman 6, kita baca yang tebal saja. Terdakwa tidak pernah menyuruh Ana Indah Silvana masukkan nilai agama dan PPKN dalam ijazah asrama Adelia Monik Kirana yang benar karena ijazah tersebut sudah nilainya lengkap pada bulan Juni 2016. Ini sekolah SD Karitas bulan Juni 2016 dan terdaftar di Dinas Pendidikan Yogyakarta pada Juni 2016. Sementara Ana Indah Silvana baru bekerja di YIS pada Agustus 2016. Bagaimana mungkin Supriyanto bisa menyuruh Ana Indah Silvana memasukkan nilai dan jasa pada Juni 2016
jika anak Indah Sipana di bulan 2016 belum bekerja di JIS, jadi tidak mungkin ya. 16. Dengan demikian bagaimana mungkin terdakwa Supriyanto dapat menyuruh anak Indah Sipana untuk masukkan nilai agama dan PKN dan biasa di bulan 2015 jika anak Indah Sipana baru mulai kerja di bulan Agustus 2016. Kemudian dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa Supriyanto yang dikenakan pasal 266 ayat 1 KUHP adalah tidak terbukti. Yang tulisnya halaman 7. Terdakwa tidak pernah menyuruh anak Indah Sipana masukkan nilai agama dan PKN ke dalam jasa Asama Adelia Moni Kirana benar berdasarkan bukti surat T2, T3, T5, T7, T8 dan keterangan Ferry Kaswanti, Wiwin Parti, Wanggini, Kejana Divi Chandra dan Benita Setiani yang menerangkan bahwa yang masukkan nilai ke dalam jasa adalah staf administrasi Asrita di kepala sekolah. Dengan demikian pasal 261 KUHP yang terdakwa menyuruh anak Indah Sipana untuk masukkan keterangan masuk dalam suatu akta autentik dan berjasa adalah tidak terbukti. Dengan demikian terbukti jika surat dakwaan jasa dan surat tuntutan jasa yang mendakwa Supriyanto menyuruh anak Indah Sipana untuk memasukkan nilai agama dan PKN dalam ijazah SD Asama Adelia Moni Kirana adalah tidak terbukti. Karena peristiwa hukum tersebut hanya berdasarkan cerita dari anak Indah Sipana, sementara bukti surat dan keterangan saksi telah memberikan fakta yang terang benderang jika Supriyanto tidak pernah menyuruh anak Indah Sipana masukkan nilai agama dan PKN dalam jasa. Kedua, bahwa jasa penuntut umum dalam repliknya tidak membantah jika ijazah dengan nilainya sudah ada di bulan Juni 2016 sudah ditangani oleh sekolah Spesialitas Rindu Hajati pada Juni 2016 dan terdaftar di Dinas Pendidikan Jakarta pada Juni 2016. Demikian dakwaan dan tuntutan kepada terhadap terdakwa Supriyanto yang dikenakan pasal 26 ayat 1 KUHP adalah tidak terbukti. Tidak ada kerugian yang dialami oleh pelapor Erika Andriati karena sudah mengakui ijazah SD atas nama Adelia Moni Kirana adalah sah. Selain itu, ijazah tersebut sudah digunakan oleh anaknya untuk sekolah di SMP Olivan tanpa ada masalah. Nilai agama dan PKN di dalam ijazah oleh Dinas Provinsi dan Kementerian RI dinyatakan tidak palsu. Lanjut ke halaman 15. Adelia Moni Kirana benar adalah warga negara asing saat mendaftar di sekolah JIS. Itu sekali SD, sehingga secara aturan tidak ada kewajiban memberikan pelajaran agama dan PKN kepada siswa yang warga negara asing. 16. Permendikbud nomor 31 tahun 2014 tidak memberikan sanksi kepada sekolah satuan pendidikan kerjasama SPK yang belum memberikan pelajaran agama dan PKN. Ahli dari Kemendiknas menyatakan jika nilai agama dan PKN merupakan kewenangan sekolah, sehingga Kemendiknas RI tidak dapat menyatakan nilai agama dan PKN dan jasa SD Adelia Moni Kirana adalah sah atau tidak sah. Karena dakwaan atau tuntutan JPU yang menyatakan memasukkan keterangan masuk dalam satu akta autentik adalah tidak terbukti. 18. Seluruh proses akademik JIS adalah tanggung jawab Otisdepne, dari mulai menetapkan kurikulum, menyelenggarakan belajar mengajar, mengadakan ujian sekolah, mengikuti ujian nasional, memerintahkan guru dan staf mengikuti persiapan ujian, menerima laporan nilai mata pelajaran dan memerintahkan admin untuk masukkan nilai ke dalam jasa. Ini halaman 21. Tidak ada konfrontasi saksi dengan terdakwa atau saksi dengan saksi selama proses penyidikan, sehingga terdakwa Supriyanto menjadi korban atas perkara pidana yang sebenarnya tidak pernah terjadi, alias perkara goib. Halaman 22 nomor 72. Bahwa akibat tidak konfrontasi maka proses penyidikan tidak menemukan kebenaran material, apalagi terbukti jika dongeng atau peristiwa hukum yang dibuat oleh penyidik dan diputuskan oleh jaksa dalam persidangan terbukti tidak pernah ada. Ketiga di poin 73. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli JS Widodo yang menerangkan jika konfrontasi wajib dilakukan jika terdapat keterangan yang berbeda agar ditemukan kebenaran material. Di poin halaman 24 itu tentang ahli securities. Bahwa terhadap rumusan pasal 26 KUHP tersebut
persidangan berupa keterangan korban, saksi, terdakwa, dan bukti syarat, maka Supriyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 266 ayat 1 karena bersama itu bukanlah Supriyanto. Yang kedua, tidak ada kehendak Supriyanto menyuruh anak Ida Sivana untuk memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik menjadi sesuatu hal yang sebenarnya dinyatakan oleh akta itu. Halaman 26 yang paling bawah, bahwa dengan demikian dakwaan adanya mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai sesuatu di dalam satu hal di dalam suatu akta otentik dan penjelasan adalah tidak terbukti karena instansi pemerintah menyatakan nilai agama dan PPKN adalah kewenangan sekolah. Nilai agama dan PPKN bukanlah palsu. Nilai agama dan PPKN di dalam ijazah ada yang menilai benar, ada sah secara hukum. Halaman 7 di poin 5, tidak ada kerugian yang dialami oleh pelapor RK Handiati baik moral dan material karena satu, ijazah eksistentas ada ijazah yang tahun lulusan tahun 2016 yang sudah digunakan oleh Adelia Monica Renabella untuk tidak sekolah ke SMP Olivan tanpa ada masalah. Sekolah nasional atau SPK SPIS menggabungkan pelajaran agama dan PKN dengan mata pelajaran lain karena nilai tersebut diambil dari nilai siswa dalam pelajaran di sekolah mengenai maklumat sehari. Lanjut ke halaman 28. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur pidana pasal 26 ayat 1 KUH pidana tersebut, maka atas pengadilan terdakwa Supriyanto bin Sudimin almarhum harus dibebaskan dari dakwaan pasal 266 ayat 1 KUH pidana. Permohonan majelis hakim yang kami muliakan, jasa penuntut yang kami hormati, kami dan terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh karena peradilan apapun yang dihadapkan kepada terdakwa tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat tuntutan jaksa umum. Majelis hakim yang dimuliakan, jasa hukum yang dihormati, bahwa oleh karena seluruh persidangan sudah selesai, maka dengan segala hati kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang dari perkara ini berkenan memutuskan. 1. Terdakwa Supriyanto bin Sudimin almarhum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyanto bin Sudimin dari dakwaan tersebut disebut sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP dan setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Supriyanto bin Sudimin almarhum dari semua tuntutan hukum. Osrafan aleh asfal holding sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Membebaskan terdakwa Supriyanto bin Sudimin dari tahanan. Keempat, mengembalikan nama baik terdakwa Supriyanto bin Sudimin almarhum di masyarakat. 5, menentukan biaya perkara kepada negara. Atau jika menyisakan pendapat lain, kami mohon yang seadanya SW Mono tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar administrasi terdakwa sebagai manusia. Allah SWT memberikan keberkahan pada majelis hakim yang mulia. Selamat kami tim penasihat hukum Yudianto, Anton Desa Muda, Wirahayu, Desi Hadisa Putri. Demikian kami bacakan duplik dari tim penasihat hukum. Terima kasih. Sore ini kami menyampaikan duplik ya terhadap jaksa sehari sebelumnya. Pada intinya adalah penegasan bahwa perbuatan atau dakwaan JPU terhadap Supriyanto atas pasal 26 ayat 1 itu tidak terbukti. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa ijazahnya sudah ada di bulan Juni, tapi jaksa bikin dongeng, Supriyanto menyuruh anak masukkan nilai agama PPKN di bulan Agustus. Ya, jadi itu sebenarnya ijazah siapa? Ya, logika bodohnya adalah
Bagaimana mungkin ijazah sudah ada nilai di bulan Juni, ada tantangan dari kepala sekolah, terdaftar di Dinas Pendidikan Yogyakarta, tapi oleh jaksa dibuat dongeng. Ya, ada perintah dari Supriyanto menyuruh masukkan di bulan Agustus. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara ini menjadi sesat ya di tingkat penyelidikan dan penuntutan karena tidak pernah dilakukan konfrontasi antara terdakwa dengan saksi atau saksi dengan saksi, gitu kan? Padahal kalau itu dilakukan di tingkat polsek mati, udah sangat jelas gitu ya. Tidak ada peristiwa itu, karena peristiwa itu sebenarnya ada goib. Ya, yang ketiga tentang apakah ada kerugian terhadap pelapor Erika, tidak ada, karena dia mengakui sendiri, ya, baik di persidangan ataupun dalam wawancara dengan media bahwa ijazahnya sah, tidak palsu. Jadi kalau dia udah mengaku ijazah itu sah, kenapa kemudian dibikin laporan? Dan ijazah itu dipakai oleh anaknya untuk pindah ke SMP Olivan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin ada orang pindah sekolah ke jenjang lebih tinggi tanpa pakai ijazah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli dari Diknas Yogyakarta dan Diknas Pusat, bahwa ijazah ada syarat mutlak untuk pindah sekolah yang lebih tinggi derajatnya. Ya, keempat, tadi kita sampaikan bahwa nilai agama dan PKN itu bukan ujian nasional. Jadi semuanya kembali pada kewenangan sekolah. Bagaimana mekanismenya, tata caranya itu kembali pada sekolah yang mengaturnya. Dan nilai itu pasti dianggap sah oleh Diknas dan Kemendiknas. Dan hal penting bahwa terhadap Permendikbud 31 tahun 2014 itu tidak ada sanksi bagi sekolah SPK ya yang mengintegrasikan nilai pelajaran agama dan PKN ya dengan mata pelajaran lain. Nah, gitu. Jadi berdasarkan semua fakta persidangan, kami sebagai kuasa hukum berkeyakinan ya bahwa hakim akan berani memutuskan sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak akan pernah runtuh oleh cerita goib dan rekayasa. Karena itu sekali lagi kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat juga oleh media ya bahwa besok akan ada putusan yang paling adil untuk Supriyanto dan semoga tidak ada lagi sekon dan kata di era milenial akibat peredaran sesat. Demikian. Berkeyakinan ya bahwa hakim akan berani memutuskan sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak akan pernah runtuh oleh cerita goib dan rekayasa. Karena itu sekali lagi kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat juga oleh media